Pak Idam? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Bisa disampaikan tadi file yang presentasinya? Yang mana yang tadi di awal, yang mulia, yang ganda, yang tadi disebutkan ada 2 juta. 2 juta 150. Operator dicari itu yang halaman yang ganda, pemilih ganda berarti ya. Yang ke-13. Nah, ini pemilih ganda ini. Iya, yang mulia. Silakan. Ya. Sebagai informasi untuk saksi, karena tadi disebutkan mendapatkan data dari DPP Partai Gerindra, tanggal 19 Februari 2019, ada serah terima berita acara, dan ini jadi alat bukti kami, ada temuan dari data yang tanpa bintang, dan sepenuhnya dibuka, bebas, dilakukan analisis sebanyak 775.248 data ganda. Kami ingin mengetahui dari mana saudara saksi mendapatkan data sebanyak 2.155.905 pemilih yang data ganda. Seandainya saya diberikan waktu yang leluasa yang mulia, Secara singkat mungkin bisa disampaikan karena menyangkut kesaksian. Dari mana saya dapatkan data pemilih seperti itu? Ya, silakan. Tapi saya kira Bogor terlalu besar filenya untuk kita tungguin. Saya sudah katakan bahwa ini sumbernya dari DPT HP2. DPT HP2 di Kabupaten Pangkep waktu saya ikuti sidang itu sama dengan DPT HP3, cuma nomor urutnya yang diubah-ubah. Saya bingung, untuk apa dirubah-ubah lagi nomor urut itu? Oh, elemen datanya sama. Demikian yang mulia. Ini menyangkut, izin yang mulia, menyangkut kesaksian. Apa yang dimaksud nomor urutnya berubah-ubah? Dari 190 juta yang berubah-ubah nomor yang mana? Yang saudara saksi ketahui langsung. Dari DPT HP2 ke DPT HP3. DPT HP2 itu ada kode home di situ yang mengindikasikan bahwa orang ini registernya nomor berapa. Itulah nomor urut di dalam TPS itu. Memang di dalam Excel CSP tidak disebutkan secara pasti mana nama kecamatannya, tetapi dengan pengkodean saja. Dengan kita melakukan relasi, maka kecamatannya akan muncul dan desanya muncul. Demikian. Berikutnya yang mulia. Tadi saudara saksi menyampaikan memiliki minat terhadap daftar pemilih sejak tahun 2006. Kemudian saudara saksi menyebutkan baru menerima data pada bulan Februari 2019. Apa yang membuat saksi kemudian mengetahui dan mendapatkan data tersebut? Dalam konteks kepentingan apa? Yang jelas tentang konteks kejujuran berdasarkan asas pemilu. Kerusakan data yang saya sudah temui sejak tahun 2006 Yang itu mulia, bertahap. keberatan yang mulia, karena itu tidak relevan dan itu pertanyaan tentang pendapat. Terima kasih. Baik, kami lanjutkan terkait dengan data ganda. Apakah saudara saksi pernah kemudian melakukan pembandingan data yang ditemukan oleh DPP Partai Gerindra selaku analisis database atau DPT melakukan perbandingan 775.248 data ganda ini dengan 2 juta? Sebagai informasi yang mulia, 775.248 data ganda ini melalui proses yang cukup lama, kurang lebih hampir 3 sampai dengan 4 minggu di dalam database kami. Iya. Gimana Pak Idam? Setelah saya menerima filenya, saya tidak pernah berhubungan lagi dengan DPP Gerindra. Oh gitu. Ya. Saya kira cukup ya Pak. Ada lagi yang mulia, terkait dengan kode kecamatan Siluman. Apakah sebagai contoh tadi disebutkan di Kabupaten Bogor, di Kecamatan Bogor, apakah apabila ada data yang tidak sesuai kode kecamatan di Kabupaten Bogor itu bisa dimaknai nicknya Siluman? Gimana Pak Idam? Silakan. Iya, kan tadi kan Langsung jangan dimati hidupkan. tadi kan hidup kode biar hidup kecamatannya. terus. Tolong Mas. Tolong itu.
langsung aja dipakai terus ya, nggak usah. Itu ya, silakan. Mohon diulang pertanyaannya, saya sudah lupa. Apakah kode kecamatan yang tidak sesuai pada DPT di satu daerah sebagaimana saudara saksi contohkan di Kabupaten Bogor, apabila tidak sesuai berarti itu NIK siluman? Saya sudah akan menjawab yang ketiga kalinya yang mulia. Ya, Kalau ya. itu tidak ada, maka itu saya katakan siluman. NIK siluman. Karena itu belum ada dalam kamus, maka saya istilahkan aja sendiri. Ya. Terima kasih. Apakah kalau pemilih melakukan kegiatan pindah memilih atau pindah domisili yang notabene NIK-nya tidak berubah, kemudian masuk ke daerah baru berarti NIK-nya tidak sama, apakah itu juga masuk dalam kategori pemilih siluman? Bukan, NIK tidak akan pernah berubah. Sekali terbit, maka dia tidak bisa dirubah. Betul. Yang berubah cuma alamatnya saja. Iya. Sebagai contoh, misalkan Misalnya, Bapak Idam ya, dari sebentar saya Ya, selesaikan Pak dulu Idam, izin yang mulia. Ya. Ya. Apabila Ditunggu Pak Idam dulu. dari Kota Makassar pindah ke Kabupaten Bogor, apakah NIK-nya akan berubah? Tidak. Tidak. Berarti dimungkinkan kalau Pak Idam pindah ke Kabupaten Bogor, NIK-nya tidak sama seperti NIK yang mayoritas di Kota ada Bogor. di DPT di Kabupaten Bogor. Betul. Ya, apakah itu masuk kategori siluman? Tidak. Tidak. Apakah saudara saksi yakin bahwa NIK yang tidak sesuai dengan rata-rata yang ada di daerah tersebut itu pemilih siluman dengan demikian? Bukan begitu. Jadi pemilih kecamatan Siluman ini adalah digit 5 dan 6 dari NIK ini itu di atas dari 40 karena cuma 40 kecamatan di Bogor. Iya. Dan tidak boleh 00 karena angka itu mulai dari 1 bukan 00. Demikian. Iya. Untuk itu, apabila ada pemilih yang pindah dari daerah lain yang notabene jumlah kecamatan pada NIK pemilih tersebut bukan 40, misalnya 41 atau 50, apakah itu bisa disebut pemilih siluman atau pemilih yang melakukan kegiatan pindah memilih? Sekali lagi, saya berdasarkan di wilayah itu terbitnya NIK. Jadi kalau misalnya dia terbit dari Bekasi yang banyak kecamatannya, bisa saja lebih 40. Tapi kan kode wilayahnya bukan Bekasi ini. Kode wilayahnya Bogor. Jadi Ya, sebentar. coba lihat aja di situ. Itu semuanya kode Bogor itu. Terakhir yang mulia, Ya. apakah Pak, ada- saksi sebentar, pernah? sebentar. Saya mau tanya Hakim kepada Paul saudara Gunar. KPU karena agak menarik pertanyaan ini. Andai kata ada kasus seperti yang saudara termohon tanyakan, bagaimana pengkodeannya yang dilakukan oleh KPU? Apabila kegiatan pemilih misalnya udah melakukan lebih- pindah memilih, Ya. tetap dengan NIK yang dari daerah asal. Ya. Iya. Jadi tetap. Iya. Artinya kecamatannya misalnya berbeda. melampaui dari 40 itu bagaimana? Bisa berbeda. Bisa berbeda. Iya, karena tidak mungkin berubah NIK yang mulia. Nah, itu yang perlu ditegaskan nanti Iya. anunya. Jadi kalau itu menurut saudara siluman apa tidak? Kan itu pertanyaannya. Kalau di tempat awalnya tidak siluman, di mana bu pindah NIK itu dia tidak siluman, meskipun kode wilayahnya berubah. Ya, artinya Ya. bisa lebih dari kemungkinan dari kecamatan yang ada itu kodenya itu. Ya, ini Ya. kita bisa lihat dari kode IKK. Enggak, saya mau tanyakan. Artinya ada kemungkinan lebih itu karena tidak tercover karena orang pindah. Bisa terjadi. Bisa terjadi Pak, kalau misalnya di kecamatan asalnya itu lebih dari 40 kecamatannya. Nah, kalau untuk itu kembali kepada termohon. Apa yang saudara lakukan kalau ada lebih dari kecamatan yang ada itu? Saudara beri kode apa itu? Tetap seperti NIK semula. NIK semula. Tidak boleh dilakukan perubahan. Maka yang mulia kami ingin menegaskan sebenarnya yang dimaksud dengan NIK siluman apabila ada perbedaan kode kecamatan itu tidak tepat. Karena dimungkinkan pemilih pindah memilih yang kemudian kode NIK di tempat yang baru itu berbeda karena yang bersangkutan bukan dari warga setempat. Karena dia membawa dari nomor Betul. asalnya. Jadi logis itulah. Baik. Baik. Yang terima mulia, Izin yang mulia terakhir. ini penjelasan yang Pak keliru Idam, yang mulia. sebentar. Sudah selesai. Silahkan sekarang Ya. terakhir. Kami mengapresiasi Pak Idam sebagai warga negara yang sangat memiliki kepedulian tinggi, ingin pemilu ini jujur. Kami ingin mengonfirmasi seberapa tinggi kepedulian saudara saksi. Apakah saudara saksi pernah melakukan pengecekan atas data-data yang dihasilkan itu, misalnya di satu TPS mendatangi apa yang dimaksud dengan siluman ada atau tidak?
pernah tidak menemukan itu, melakukan kegiatan itu? Jadi bukan di Hanya di atas meja? Di atas meja, tapi Iya. Anda sampai kepada fakta di lapangan. Nemuin atau tidak? Iya, saya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau di luar itu saya katakan ini tidak benar. Tidak perlu saya verifikasi karena itu tugas KPU, bukan saya, Pak. Oke, cukup ya. Cukup Baik, ya. terima kasih Yang Mulia. Jadi tidak fakta di lapangan, dia tidak cek, tapi dia bekerja di meja. Di atas meja. Di atas meja. Baik, ya. Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Baik, yang terakhir Dari termohon Yang Mulia, satu lagi. Oh, masih ada satu lagi. Iya, Yang Mulia. Jangan banyak-banyak, Pak. Baik, Nur Yang Mulia. Ali. Tadi saksi menampilkan ini yang review populasi rekayasa, bisa ditampilkan sekilas. Kami ingin tahu terus yang ada populasi, karena ini ada di dalam permohonan. Terus yang ada tabel populasi, yang review rekayasa, yang Excel. Ini ya. Terus paling atas di itunya judul. Terus di bagian awalnya. Terus ke atasnya lagi biar kelihatan terus. Kami ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan populasi. Populasi adalah jumlah pemilih di kabupaten itu. Oh, jumlah pemilih berarti DPT ya. Ya, Kemudian kalau rekayasa, rekayasa itulah yang mempunyai nit rekayasa pemilihnya. baik, persentasenya mana terhadap mana? Rekayasa terhadap populasi. Ya, rekayasa Baik, terhadap terus populasi. geser dong. lagi. Terus ke arah kanannya. Tidak muncul ya. Di catatan kami ada yang ini yang di Iya, apa? Ada sebenarnya- yang di permohonan, ada cacat hukum, itu artinya apa ya? Di situ tidak muncul ya. Ya memang Ada tabel cacat hukumnya setelah ini, setelah apa? Bagian ini. atau tolong dibuka slide 08. Kayaknya di situ, bukan ini slide lama. Slide 08. Di Excel. Di Excel. Ini PowerPoint. Slide 08. Ada nggak? Nah, itu dia. Bukan slide 08, rekapitulasi di Excel. Sorry. Rekapitulasi di Excel. Pak Ali Nurdin, yang Anda mau cari apa? Ya, pertama kami ingin mengetahui karena di sini terkait dengan jumlah DPT atau DPT bermasalah, itu untuk cacat hukum itu apa? Apakah cacat hukum itu menunjuk pada NIK, menunjuk pada DPT, atau menunjuk pada data ganda, atau apa begitu? Iya. Ya, Atau sampaikan aja dulu, bisa sampaikan aja menjelaskan dulu. yang dimaksud cacat hukum ini apa isinya? Angka-angka apa ini? Mungkin bisa tolong dari pemohon. Itu di permohonan ya. Di permohonan coba. Apakah mungkin ini yang bisa saksi sampaikan. buat juga atau tidak? Cacat hukum, istilah cacat hukum di Yang sini. di permohonan halaman berapa itu, Pak Iya. Ali Nurdin? Halaman 100 perbaikan. Halaman 100 101. perbaikan. Halaman 101 perbaikan. Mungkin bisa dibantu Tolong diperlihatkan. dibukakan. Pemohon. Boleh saya ke sana yang mulia lihat. Itu pemohon punya kok. Nah, itu yang di itu. Itu. Oh, iya. Ya, Iya. sambil dilihat. Silahkan sambil duduk. Silakan Pak Ali Nurdin. Sini kan tertulis beberapa angka. Ini yang kami sulit mengerti karena judul tabelnya itu, judul kolomnya itu cacat hukum, valid dan total. Ya. Kemudian di bawahnya ada beberapa angka, misalnya Aceh Tengah, kemudian Bali, Karangasem, Gianyar. Itu angka-angka apa ya? Bisa menjelaskan itu? Total itu jumlah TPS. Total itu jumlah TPS. Kemudian yang benar di TPS di kabupaten ini tuh, misalnya Aceh Tengah cuma 1 TPS, yang lainnya itu semua mengandung NIK rekayasa. Oh, semua mengandung rekayasa. Ya, Baik. Tadi kan Bapak sebutkan untuk wilayah Bapak tinggal di Kota Makassar, ya ya kan? Di Biningkanaya ya. Apakah di situ juga ada NIK rekayasa? ada Pak. Banyak ya? Di Makassar kalau saya tidak salah cuma 6 TPS yang benar. Oh, cuma 6 TPS yang benar, yang lainnya nggak benar ya? Ya,
dari data yang nggak benar itu, Bapak kan tinggal di situ ya? Ya. Bapak nggak pernah mengecek ke TPS-nya apakah itu benar atau tidak? Pada saat pemungutan suara, saya coba sampel beberapa data rusak dan saya cocokkan dengan DPT yang tertempel di TPS. Ya, Saya temukan tidak dicoret dan ada orang yang mencoblos. ada yang mencoblos ya. Ketika saya minta KTP-nya orang itu hanya sekedar mencocokkan elemen data dalam DPT, pertamanya dia memberikan. Ya, ya. Setelah saya ambil, dia dikode sama PRT, langsung dia bilang, kamu tidak berhak. Begitulah Baik. yang terjadi. Tadi Orang Bapak- terlalu takut, tidak tahu jelas alasannya Dan apa. itu juga terjadi yang Bapak bilang tadi di Pinrang, di Sidrap, di Anrekang, begitu ya, banyak juga ya. Iya, dan mereka nggak ada Di yang benar. Anrekang banyak ya. Di Pinrang cuma satu TPS, itu Lembang Mesakada. Yang lainnya bermasalah. 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 Sidrap- Bapak tahu nggak bahwa di Anrekang itu 02 mendapatkan suara 75%? Saya tidak pernah Bapak konsen tidak tahu ya. tentang Bapak tahu di Pinrang itu 02 mendapatkan 60%? 61%? itu. Ya, saya Tidak tahu ya. Baik. Terkait dengan sumber data, karena ini penting bagi kami, karena kami mendapatkan laporan dari pihak BPN, di mana data-data itu ternyata sumber data yang dilaporkan kepada KPU itu berbeda dengan yang diberikan dari KPU kepada masing-masing pasangan calon beserta Bawaslu. Pada waktu Bapak menerima dari BPN 02, ketika Bapak menerima data itu dari Gerindra ya Pak ya? Iya. Apakah Bapak bertanya pada waktu itu sumber data yang diterima Gerindra tersebut dari mana? dari KPU. Dari KPU katanya ya. Ya. Karena untuk Bapak, apakah Bapak mengetahui ketika KPU menerima laporan data ganda atau nik ganda atau yang bermasalah dari 2092 TPS, ternyata di 1774 TPS itu justru data pemilihnya secara bainim bukan milik termohon. Yang milik termohon hanya 318. Bapak tahu? Tidak tahu ya. Apakah Bapak tahu justru di dalam nik-nik yang tidak dari termohon itu justru banyak kegandaan? Nama-nama yang muncul beberapa kali. Apakah Bapak tahu? Saya kira itu Tidak tahu tidak ya. perlu saya jawab. Baik. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Terima kasih. Ya, Ada yang satu lagi tambahan. apa Pak Asim? Pertanyaan saudara Ali Nurdin tadi itu untuk Majelis, kalau yang seperti ini dibolehkan, kami juga boleh. nanti. Sebentar. Kembali kepada pertanyaan pemula. Kita belum tahu apa yang mau disampaikan. Bukan nanya. Kalau nanya lagi kan bisa juga. Silakan Pak Asim, apa yang mau disampaikan? terima kasih majelis. Apa yang disampaikan Pak saudara Ali Nurdin tadi itu untuk mempertegas bahwa data yang dianalisis dengan yang Itu sumbernya dari kesimpulan majelis diberi tanggapan saja nanti. Tidak, kalau tidak ada pertanyaan, Iya. kesimpulan saya ditanggapi Ini nanti. belum selesai dia ngomong. Silakan. supaya ada kejelasan tentang apa yang dianalisis dengan apa yang diterima oleh para peserta pemilu, baik partai politik maupun 01, 02 daftar pemilih itu. Baik. Karena tadi kan beberapa kali dicocokkan kan tidak cocok. Iya, dengan- nanti kita yang menilai. Terima kasih. Sekarang pihak terkait Prof. Saldi ada, silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Idam, di data tadi yang ditanya di halaman 111 ya, yang ada rekayasa, ada populasi itu. Pak Idam, Pak Idam? bisa lihat saya ya? Yang mulia, saya minta maaf, saya mau buang air kecil. Oh. Ya, tolong petugas keamanan ini Iya, diantar. Tolong diizinkan didampingi. dulu keluar karena Ya, ini tugas yang tidak bisa diwakilkan soalnya. Saya juga Tugas izin yang keamanan mulia. tolong diantar. Saya juga izin yang mulia. Oh ya. Oh, ya. Ini Kita jangan skor keluar saja. semua. Ya, sidang diskors sekitar 5 menit. Ya. Oke. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Suaranya terpatah-patah rupanya.